Eh, kita lagi fokus di proses hukum. Apa fakta yang kemudian kita dapatkan di luar itu kita berusaha untuk memasukkannya di dalam proses hukum. Sampai hari ini kita belum bisa mendapatkan hasil kajian itu. Ya kan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Ibu Vivien tadi singgung soal NCICD. Pertanyaan saya adalah apakah 17 pulau ini bagian dari NCICD? Kalau kemudian itu bagian dari NCICD, di Perpres Percepatan Proyek Strategis Nasional itu masuk NCICD sebagai proyek strategis nasional, ya. Terus kemudian Perpres perubahannya 58/2017 dirubah menjadi tanggul laut. Pertanyaan saya, apakah kemudian masih relevan 17 pulau ini dikatakan sebagai bagian dari tanggul laut? Itu bisa dijawab, Bu Vivien, apakah masih relevan? Jadi ketika kita bicara NCICD itu memang kita memakai ada beberapa skenario, ya. Dari hasil KLHS yang sudah dibuat, memang yang diacu adalah tanggul yang kita sebut tanggul A. Jadi tanggul A itu adalah yang menempel pada daratan. Nah, itu yang dipakai skenario. Kemudian KLHS itu kan dibuat kajian lingkungan hidup berdasarkan tanggul tersebut, kerangka atau perangkat yang tanggul A. Tapi ada satu hal, Mbak, dalam kajian lingkungan hidup strategis yang telah divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, itu ada rekomendasi satu hal. KLHS yang dibuat itu tuh tidak statis. Dia harus dievaluasi paling tidak 2 tahun sekali. Melihat dinamika lingkungan hidup yang ada, kemudian nanti dilihat dari perdanya jadinya seperti apa, itu juga dilihat. Nah, karena dari hasil KLHS yang dibuat itu sebetulnya juga salah satunya harus masuk di dalam Ranperda yang dibuat oleh DPRD, yaitu RT/RW-nya seperti apa, penggunaannya untuk apa dan sebagainya, zoningnya untuk apa. Karena zoning itu kemudian berpengaruh pada izin-izin yang akan dikeluarkan, bangunan-bangunan atau peruntukan yang ada di atas bangunan reklamasi. Dampak lingkungannya akan beda, Mbak. Ketika kita bicara zoningnya itu adalah misalnya untuk perumahan rakyat atau untuk kemudian komersial atau untuk rumah sakit dan sebagainya. Dampak lingkungannya kan beda. Nah, oleh karena itu memang harus jelas. Nah, kalau nanti perdanya jadi perda yang dibuat berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis yang ada, kemudian kita lihat dinamika yang ada, 2 tahun itu harus direview dan kalau mungkin dikaji lagi, harus dikaji lagi. Itu surat dari Menteri LHK kepada Gubernur DKI untuk melakukan itu. Oke, pertanyaan saya, bagaimana rencana detail tata ruang? Rencana detail tata ruang itu kan nanti asalnya juga, Pak Fatwa, itu kan dari hasil dari kajian lingkungan hidup strategis sebetulnya. Tapi bukan kalau ada orang mengumpamakan bahwa ini izin-izin sudah keluar lebih dulu, itu kan bagaikan cucu. Kakeknya itu belum lahir, cucunya sudah lahir. Iya. Jadi ini amburadul. Pokoknya ini kan ada kepentingan politik, kekuasaan, dan jangan lupa ya bahwa kekuasaan itu silih berganti. Nanti kalau rezim berganti, ini bisa diutik-utik nanti oleh KPK. Ada yang mengadukan, itu bisa dipenjara itu orang-orang yang mengeluarkan izin itu. Tapi karena belum ada yang harus dasarnya diingat. ini. Iya, ya pokoknya waspadalah. Iya. Siap nggak nanti peringatannya Pak Fatwa, siap nggak nanti ketika ini akan diletakkan? Kalau kami dari KLHK, kami nggak melihat yang itu. Kami melihat dari fungsi lingkungan hidupnya. Jadi tidak dong, harus dilihat semuanya itu kepentingan rakyat. Iya betul Bapak. Tapi kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan memeriksa itu. Jadi bagaimana fungsi lingkungan hidup tentu saja dengan persoalan sosial, persoalan ekonominya itu kan juga harus dilihat. Oke. Tapi memang fokusnya adalah lingkungan hidup. Tentu saja dengan kementerian-kementerian lain kan masing-masing punya tugas dan fungsi masing-masing. Kalau Pak M. Fatwa berpikiran seperti itu, sementara Bang Bestari mengatakan ini untuk kepentingan 12 juta rakyat Jakarta. Tapi sebenarnya Pak Fatwa melihat ada kepentingan politis yang sangat besar di sini, kepentingan para penguasa di sini. Biarlah kepentingan itu menjadi kepentingan yang jelas kami ingin melaksanakan tugas kami. Tapi seolah-olah DPRD ini naif begitu, tidak melihat ada kepentingan politik yang seperti Pak Fatwa lihat. Tunjukkan kepentingannya seperti apa. Nah, Pak Fatwa, seperti apa kepentingan politik yang Anda lihat? Ya, saya ingin bercerita begini. Seorang tokoh politik dari partai yang berkuasa berbisik di telinga saya, Pak,
memang betul kami menang. Tapi sesungguhnya hakikatnya yang menang itu pengusaha, pengembang. Itu pernyataannya. Itu pernyataan yang penting. Oke, bisa Anda tanggapi nanti, kita jeda sejenak. Yang menang adalah pengusaha dan pengembang. Bagaimana Bang Bestari melihatnya? Usai jeda, dua sisi kembali sesaat lagi.